Shalom saudaraku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan dari buku Terbukanya Rahasia Kitab Wahyu Akhir Zaman. Nah saudaraku, terima kasih yang sudah mensubscribe, Anda pasti sudah mendapatkan notifikasi, dan yang belum silakan mensubscribe agar tidak ketinggalan pelajaran kita, pembahasan kita yang sangat berarti ini. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa maknanya saudaraku? Yesua adalah yang kudus, yang benar. Dia yang memegang kunci Daud. Dan dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk menutup ataupun membuka pintu, baik pintu berkat maupun pintu kutuk. Jadi jangan sampai saudaraku kita mendapatkan kutuk daripada Tuhan, melainkan biarlah kita mendapatkan berkatnya. Jadi setiap hari mari kita belajar melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tanyalah setiap engkau bangun tidur, Tuhan, apa yang hari ini harus aku lakukan yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Hari ini pimpinlah aku untuk melakukan yang menyenangkan-Mu. Nah saudaraku, Yesua katakan, aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Apa maknanya saudaraku? Jadi bagi pribadi yang telah melakukan pekerjaan Yesua yang dapat menyentuh hatinya melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, maka pintu hati Yesua akan terbuka untuk kita. Kalau pintu hati kita bisa menyentuh hatinya Yesua, maka jangan khawatir lagi dengan segala berkat, kekayaan, ataupun apapun yang ada dalam hidup kita. Jangan khawatir. Yang jelas yang kita harus didasari dengan kebenaran, kerendahan hati. Pasti diberikannya kepada kita seluruh keputusan dan tindakan kita. Pada saat memberitakan namanya dalam setiap sendi kehidupan kita akan disertai dengan kuasanya. Lihat, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudaraku, bagi Anda yang saat ini menderita intimidasi ataupun terpojokkan, merasa ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang seiman, tidak dihargai, jangan sedih saudaraku. Sebetulnya mereka adalah jemaah iblis. Jadi kita harus bertahan untuk melakukan yang benar dengan kerendahan hati, tetap melayani dengan rendah hati. Karena apa? Yesua memperhitungkan semuanya, dan orang-orang yang menghina kita, memfitnah kita, memojokkan kita akan dibawa Yesua tersungkur di kaki kita. Itu firman Tuhan yang katakan saudaraku. Nah, tapi kenapa? Karena kita menuruti firman-Nya, itu janjinya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya kita yang sudah bekerja melayani dan hati kita bisa menyentuh hatinya Yesua, maka kita sudah punya mahkota. Maka jangan serahkan mahkota itu, jangan sampai hilang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Bapakku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Bapakku, nama kota Bapakku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Bapakku, dan namaku yang baru. Luar biasa bukan saudaraku? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa maknanya saudaraku? Dan untuk orang-orang yang kelihatan begitu rohani, begitu beriman, begitu rajin beribadah, namun kenyataannya mereka justru
tidak demikian hatinya. Mereka dipakai oleh iblis untuk mencela, menghina, memfitnah, dan menjatuhkan iman kita, bahkan menghakimi. Jadi mari kita selidiki diri kita, apa kita dipakai oleh iblis seperti itu. Maka Yeshua akan membuat orang-orang yang demikian itu datang tersungkur di hadapan kita, dan mereka akan mengakui bahwa Yeshua mengasihi kita. Ini berlaku untuk orang yang teraniaya dalam memberitakan firman Tuhan ya saudaraku. Ketika dia sudah melayani tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, maka bertahanlah. Yeshua akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yeshua datang segera. Peganglah apa yang ada pada kita supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkota kita. Saudaraku, tidak ada yang tahu kedatangan Yeshua kapan, tepatnya, jamnya, harinya. Tetapi yang pasti, Yeshua berkata, sudah dekat, sangat singkat. Dan kita sudah melihat tanda-tanda zaman sedemikian rupa, saudaraku. Jadi jangan terlena, saudaraku. Lihat Israel, lihat Amerika, lihat apa yang sedang terjadi di luar negeri saat ini. Betapa perang itu bergejolak. Dan lihat kemunculan antikris yang sudah terlihat, yang tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dalam sendiri, saudaraku ya. Jadi hati-hati, perhatikan dan waspada, saudaraku. Suatu saat nanti dari ayat ini dikatakan akan datang suatu masa yang benar-benar sukar, susah, namun karena kita yang percaya penuh seperti yang tertulis sebelumnya, maka Yeshua akan memelihara kita. Tahukah saudara, ketika Anda rajin berdoa, rajin menyembah, Anda sedang mempercepat kedatangan Yeshua. Ketika Anda mau membantu channel ini untuk memberitakan tentang rahasia kitab Wahyu ini, maka ketahuilah Anda adalah duta-duta dari Yeshua, dari surga untuk mempercepat, mempersiapkan kedatangannya. Mari ambil bagian di sana, saudaraku ya. Dan apa itu artinya soko guru? Ya, kita akan diberi nama Bapa Yahweh dengan namanya. Dan kita akan ditempatkan di Yerusalem yang baru. Dalam setiap bangunan itu ada soko guru, saudaraku. Jadi kita adalah tiang-tiang pancang di sana sebagai pengajar-pengajar, sebagai tiang yang kokoh yang tidak tergoyahkan, saudaraku ya. Jadi kalau kita diberikan bagian menjadi soko guru, itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana? Apa Anda ingin menjadi soko guru? Maka jadilah seperti jemaat Philadelphia yang rendah hati menuruti dan melakukan firman Tuhan meskipun diejek, dianiaya dan segala macam. Ingat saudaraku, tanda-tanda zaman sudah sedemikian rupa. Jadi saudaraku, jangan terlena dengan segala kesukaan dunia ini. Jangan terlena saudaraku. Karena apa? Waktunya sangat singkat. Ketika rahasia kitab Wahyu ini yang kami sampaikan dapat Anda mengerti dengan mudah, tanpa harus berpikir panjang lagi, tanpa harus lebih merenungkan lagi, artinya rahasia itu tersingkapkan, rahasia yang berabad-abad. Karena kitab Wahyu ini berasal dari pernyataan roh, jadi harus disingkapkan secara roh. Kenapa tidak dari sejak Rasul Yohanes? Karena saat itu belum tiba masanya. Saat itu baru awal akhir zaman. Sedangkan sekarang penghujung akhir zaman. Bagaimana? Apa Anda masih mau terlena atau mau berjuang? Berjuanglah saudara. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yeshua memberkati kalian. Haleluya.